adalah, teman main anak-anak, gitu ya. Saya adalah play companion-nya anak-anak, gitu. Jadi saya bukan bukan guru yang killer gitu ya. Saya ya sukanya main sama anak. Nah, anyway, why we do what we do today gitu kan ya. Nah, mungkin sebagian dari, ayah bunda mungkin hari ini, ada hari ini gitu ya. Mungkin, pertama pengen, someday gitu ya, berkala anaknya itu bisa tumbuh punya karakter yang positif gitu ya, punya, karakter yang disiplin, yang, istilahnya yang bisa kita banggakan gitu. Tapi, di zaman sekarang ini, yang sering terjadi adalah kita nih hari ini kita mau belajar justru karena anak kita saat ini itu sedang tidak terkontrol, biasanya gitu. Jadi kita hari ini sama-sama belajar bukan hanya untuk ke depannya lebih baik, ke depannya jadi baik, tapi juga buat hari ini gitu ya, mungkin kebanyakan dari kita melihat anak-anak kita itu, anak-anak yang hari ini mungkin sering meledak emosinya, mungkin, suka tantrum gitu ya, kalau dibilangin, nggak mau denger, kalau dibilangin malah ngamuk, kalau dibilangin mungkin let's say malah, guling-guling, mungkin banting-banting, mungkin lempar-lempar, mungkin pukul-pukul gitu ya. Atau mungkin ada anak-anak yang hari ini mungkin kalau kita kasih instruksi, kita bilangin, terus malah, membangkang gitu ya, mungkin menolak, always say no gitu ya, apalagi yang mungkin usia-usia dari 1,5 ke 3 tahun gitu ya, masa-masa, terrible tuh gitu ya, yang tadinya nurut-nurut aja, tiba-tiba lalu selalu say no, terus mulai berani ngomong, berani nego gitu ya. Atau mungkin ada anak-anak yang mungkin belum bisa diajak buat disiplin waktu. Gitu ya. Jadi kita tadinya yang mungkin masih usia-usia baby, setahun, setahun setengah, semuanya serba dilayani, sekarang mau kita ajarin mandiri, mau kita ajarin teratur tuh susah, gitu ya. Atau mungkin ada orang tua yang mungkin hari ini, mungkin sudah frustasi nih, saya suka dapat DM, "Pak, saya frustasi Pak, anak saya, menggemaskan sekali," gitu ya, bikin saya selalu, mungkin meledak-ledak emosinya, bahkan ada beberapa orang tua yang sempat, konsultasi ke saya, Pak, saya sampai keceplosan, mungkin memukul, mencubit, dan akhirnya, eee, jadi merasa bersalah sendiri. "Ya gimana Pak?" Gitu, "Saya punya anak 3, yang satu 5 tahun, 3 tahun, dan baby." Wah, pokoknya kayak serba chaos lah kayak gitu. Atau mungkin, ada ayah bunda yang hari ini merasakan bahwa, "Pak, anak saya ini terlalu clingy, yang terlalu nempel banget, nggak bisa dilepas," dan segala macamnya. Nah, kita pengennya anak-anak ini dia bisa bertumbuh gitu ya, tumbuh jadi, manusia yang utuh, yang punya karakter yang baik gitu ya. Tapi ternyata tidak sesimpel itu gitu loh, ternyata anak-anak itu ya anak-anak, bukan orang dewasa yang kecil. Jadi ada prosesnya, ada caranya. Kita nggak mau anak-anak ini jadi penurut, cuman waktu ada kita doang. Kita nggak mau anak-anak kita ini dia jadi anak yang baik, cuman karena kita pukul atau kita ancam, gitu ya. Nah, anyway, sebelum kita masuk ke cara mendisiplinkan anak, cara mengatur anak, kita kan, pelajari dulu cara menerima anak. Jadi, kebutuhan dasar, dasar kebutuhan. Jadi, Anda suka nggak suka, anak-anak ya anak-anak, dia punya kebutuhan. Jadi, anak-anak ini dia nggak bisa kita cuekin kebutuhannya. Anak-anak seringkali bermasalah, nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan, karena kebutuhan dasarnya tidak tercukupi, gitu. Jadi beda dengan orang dewasa, yang ketika kebutuhan dasarnya dia mungkin, kurang, dia bisa kontrol dirinya. Tapi anak-anak, khususnya anak balita 7 tahun ke bawah, ketika kebutuhan dasarnya ini kurang, tidak diperhatikan, itu sudah pasti dia akan sangat reaktif secara alami, gitu. Nah, apa aja sih, ada beberapa yang saya mau bahas hari ini. Nah, ini yang paling gampang fisiologikal, paling bawah, yang paling basic, yang paling kelihatan. Contohnya apa? Anak-anak balita, sesimpel kurang tidur aja, itu pasti rewel. Dibilangin nggak bisa, diajak bangun susah, sekolah nggak mau, mandi nggak mau, pakai baju juga, mesti berantem dulu, pakai sepatu berantem, nanti di sekolah nggak bisa ditinggal, gitu ya. Nanti di sekolah pun juga akhirnya jadi huru-hara, gitu. That's why saya sering kali ketika ketemu sama anak,
yang masuk sekolah terus dia mungkin tantrum dan segala macam, saya tanya dulu anaknya, ke orang tua, anaknya ini tidurnya gimana? Sesimpel itu. Jadi tidak langsung yang kita pakai teknik mendisiplinkan anak atau teknik menghibur anak, no. Cek dulu kebutuhan dasarnya terpenuhi nggak. Nah, seringkali ini tidak terdeteksi, tidak diperhatikan sampai berlarut-larut, sehingga kita bertemu dengan masalah yang berlarut-larut juga. That's why saya suka bilang nih, contohnya gini, "Pak, anak saya kalau sekolah selalu, susah bangunnya, nggak mau sekolah, selalu berantem dulu." Kita cek dulu nih, jam berangkatnya sama jam bangunnya ini mepet nggak? Karena anak-anak ini kan dia secara alami ya, kalau bangun pasti dia ada rasa rewelnya, masih ngantuk-ngantuk, masih harus ngulet-ngulet dulu. Nah, kalau ini mepet, dia bangun, kita bangunin, harus langsung mandi, siap-siap, udah pasti rewel. Udah pasti dia akan selalu bilang no. Makanya saya bilang nih, kalau ada, anak-anak yang mungkin masih awal-awal sekolah, usia-usia 2 3 tahun, itu usahakan dia itu jam bangun dengan jam berangkat sekolahnya itu harus agak jauh. Gitu. Jangan sampai berangkat 7:30, bangunnya jam 7. Nah, berarti caranya gimana? Kalau mau bangunnya mundur, tidurnya juga harus mundur. Jadi ini penting banget. Terus apalagi, keadaan fisiologi apalagi ya, suhu. Dia dari rumah gimana? Dia di jalan gimana? Makanya kalau kita mau anaknya sekolah, perhatikan juga jarak sekolahnya. Itu jangan sampai dia di jalan sudah stres duluan, capek, kena asap, kena debu, kepanasan, sampai sekolah akhirnya drama, gitu. Jadi ini perhatikan juga nih. Terus juga sama, Anda harus kenal anak Anda sendiri. Sekolahnya nggak ada AC, nggak masalah selama sirkulasinya juga bagus. Nah, cek cek dulu nih, anak Anda di rumah biasanya pakai AC nggak? Kalau di rumah biasa selalu dingin, nggak pernah panas, ketemu sekolah yang panas, pasti drama lagi. Jadi sesimpel yang sifatnya itu fisik itu bisa pengaruh banget dengan, perilaku anak. Belum lagi apa, safety. Safety ini nggak usah ngomongin yang safety yang bencana alam, penjahat, nggak usah. Sesimpel aja, ketika dia di rumah, dia merasa aman nggak? Yang lebih rame lagi nih, sesimpel kalau ayahnya pulang, dia merasa happy, merasa aman, atau malah ketakutan. Karena seringkali nih ada banyak sekali, anak-anak yang fatherless, di mana ayahnya ini sibuk sekali, pulangnya mungkin malam, berangkatnya pagi, sekalinya pulang cuman bagian ngomel-ngomel, menghukum, mengancam anak. Pulang-pulang dilaporin nih, "Ayah itu loh anaknya, nggak mau makan, nggak mau ke JNPR." Akhirnya apa? Akhirnya pulang, tidak say hi dulu, tidak peluk dulu, tiba-tiba langsung, "Tadi kamu ngapain aja? Kamu bandel, kamu nakal, kamu ini itu." Akhirnya apa? Diancam. Kalau kamu nggak nurut, masukin kamar mandi, masukin gudang, dipukul pakai rotan, dan segala macamnya. Nah, dari hal-hal yang simpel kayak gini, itu mempengaruhi perilaku anak. Jadi sekali lagi, perhatikan kalau kita mau punya anak yang punya karakter baik, yang bisa diarahkan dengan baik, dibimbing dengan baik, perhatikan dulu keadaan keluarganya, keadaan kebutuhan utamanya dulu. Dia anak yang utuh atau enggak, gitu. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba langsung kayak, "Wah, ini kayak bapaknya, kecilnya nakal. Wah, ini kayak si siapanya, kecilnya nggak bisa diatur." Nggak gitu juga. Perhatikan dari yang paling dasar dulu. Baru kita ngomongin dia love belonging-nya bagus atau enggak, dia dicintai enggak. Nah, ngomongin love belonging, kita masuk lagi nih ke love language-nya. Tangki cintanya penuh enggak? Dia anak yang utuh enggak? Dia merasa dicintai enggak? Karena anak-anak yang tangki cintanya ini kosong, kurang, bahkan mungkin minus, itu sudah pasti akan jadi anak-anak yang troublemaker. Anak-anak yang mungkin yang seringkali nih kurang perhatian, kurang dipeluk, kurang dicium, kurang diusap-usap, kurang dikasih kata-kata yang, positif gitu ya, yang kurang diberikan waktu berkualitas, seringkali akhirnya apa? Malah membuat keonaran. Sengaja numpain barang, sengaja ngelempar barang, sengaja nggak mau makan, buat apa? Biar dapat perhatian. Bahkan ada anak-anak yang saya handle gitu, yang jelas-jelas anaknya sebenarnya kalau lagi sama saya itu baik banget. Anaknya bisa dikontrol banget.
Tapi ketika ada mamanya, ada papanya pulang, kelihatan mata, tiba-tiba bisa berubah banget. Tiba-tiba sengaja mainan es batu, mainan air, ditumpahin, dilempar-lempar, makan, digigit, dibuang lagi. Buat apa? Buat dapat perhatian. Dan celakanya, udah cara cari perhatiannya salah, akhirnya tambah dipukul, tambah dimasukin gudang. Akhirnya apa? Jadi kayak sebuah lingkaran setan. Nah, that's why, sekali lagi nih, kalau mau punya anak yang bisa dibimbing dengan baik, karakternya baik, perhatikan dulu kebutuhan dasar kita ini sudah punya eh, cukup nggak kebutuhan dasarnya. Jadi yang simpel tadi ya, secara fisik, secara keamanan, dan juga tangki cintanya penuh atau enggak. Dan ini berlaku bukan cuma buat orang anak kecil, tapi juga orang dewasa. Sampai dia remaja, gede pun juga. Orang-orang yang biasanya bermasalah, itu biasanya dari rumahnya, dari awalnya juga dia punya sebuah kekurangan. Gitu ya. Oke, nah masuk ke tema kita. Disiplin positif, gitu ya. Itu kayak gimana sih? Apa sih? Gitu ya. Nah, jadi positif disiplin atau disiplin positif adalah pendekatan pengasuhan, gitu ya, pengasuhan bertujuan untuk mengajarkan keterampilan hidup. Jadi dia disiplin, punya life skill, bisa mengatur dirinya sendiri, gitu ya. Jadi bukan bukan kayak robot yang tiap dikit-dikit harus diperintah, diingetin. Tapi dia secara sadar bisa mengatur dirinya sendiri, punya keterampilan hidup. Yang penting kepada anak dengan cara yang penuh hormat dan empati. Penuh hormat itu gimana? Artinya Anda melihat anak sebagai manusia. Dia bukan robot, bukan ayam, bukan binatang. Dia adalah manusia. Yang Anda harus paham, manusia itu dia berkembang, dia belajar dan butuh waktu. Beda sama komputer. Komputer tinggal dimasukin software, diinstal, langsung jadi, langsung bagus. Anak-anak enggak. Jadi kita harus tahu banget nih, kalau anak-anak diajarin, itu akan pasti ada prosesnya. Nggak tiba-tiba 100. Makanya kalau Anda merasakan namanya mendidik anak, harus ngingetin berkali-kali, ya memang gitu. Gitu. Kita orang dewasa aja perlu berulang kali diingetin, apalagi anak-anak. Gitu. Terus apa lagi? Dengan empati. Kita harus tahu dulu nih, kenal anak kita dulu nih. Dia tipenya gimana, kebutuhannya apa. Sebelum kita mendidik anak, mendisiplin anak, kita tadi ya, cek dulu. Dia lagi kekurangan apa sih? Gitu. Nah, kayak gitu. Nah, dan fokusnya adalah kita tuh membimbing, artinya menghargai sebuah proses kembangannya. Kita mendampingi anak, bukan mengendalikan. Jadi kita apa ya mengawal anak itu dia berkembang, bertumbuh, kemampuan mengontrol dirinya sendiri. Jadi tidak memaksa mengendalikan. Karena akan ada banyak masa, banyak waktu kita tidak bersama-sama dengan anak. Gitu ya. Jangan sampai kita punya anak nih yang suka beda-beda nih. Di rumah beda, di sekolah beda, di luar rumah beda lagi. Nanti serba ini serba lapor-laporan nih. Orang tua lapor guru, guru lapor orang tua. Bu, anaknya gini, anaknya gini. Loh kok beda gitu. Nah, kita pengennya anak-anak itu dia benar-benar sama dari rumah, di luar rumah, sekolah juga sama. Kenapa? Dia bisa mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia mengembangkan rasa tanggung jawab, hormat, dan keterampilan sosial yang baik. Dia tahu cara menempatkan diri dimanapun dia berada. Tapi sekali lagi, itu butuh proses, butuh waktu. Nah, kalau di Montessori, itu punya pandangan bahwa disiplin diri itu adalah berasal dari dalam diri anak, bukan dipaksa. Jadi sekali lagi, fokusnya adalah anak ini dia berkembang, berproses, bukan instan. Kita pengennya anak itu benar-benar dia punya karakter yang baik dari dalamnya. Gitu ya. Oke. Nah, seringkali nih, kita ketemu anak-anak yang mungkin apa namanya susah buat disiplin, gitu ya. Nah, akhirnya kita mau belajar kan manfaatnya apa sih, gitu ya. Pertama, meningkatkan hubungan positif. Saya sering ketemu bahwa orang tua ini punya maksud yang baik. Saya tuh pengen anak, Pak, pengen punya anak yang punya karakter yang baik, Pak. Anak yang tahu diri, anak yang punya adab yang baik dan segala macamnya.
Saya pengen punya anak yang dia disiplin belajar, Pak, biar dia sukses di masa depan, gitu ya. Nah, kalau caranya salah, dia nangkapnya juga salah. Akhirnya apa? Oke, kita mau ini nih, otoriter, kita ancam. Kalau kamu nggak nurut, nggak ada uang makan, nggak ada uang jajan. Kalau kamu nggak nurut, dipukul, dan segala macamnya. Akhirnya apa? Yes, instan dia nurut depan mata kita. Tapi di belakangnya, di dalam, dia kepahitan. Dia benci sama kita. Dia akhirnya punya sebuah tabungan tinggal tunggu waktu, kita nggak ada, dia berontak. Berontaknya entah di sekolah, berontaknya entah pas dia lagi main, dimanapun. Akhirnya jadi apa? Kita makin agresif. Kita makin agresif, makin kita hukum lagi, dia makin berontak lagi. Akhirnya nggak selesai-selesai. Akhirnya apa? Anda kan punya anak-anak yang merasa bahwa someday aku mau sekolah yang jauh, biar jauh dari orang tua. Nah, kalau udah kayak gitu, makin repot. Karena saya punya banyak 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 sekali kasus di mana banyak anak-anak itu pengen SMA kuliahnya di luar kota, luar pulau, luar negeri, bukan karena mengejar cita-cita. Sesimpel aku mau jauh dari orang tua, aku mau bebas. Nah, jangan sampai kayak gitu. Ya, apalagi mengembangkan tatanan sosial dan emosional. Artinya anak-anak tadi ya, dia bisa bersikap dengan baik dimanapun dia berada, entah di keluarga, di lingkungan teman-temannya, di tetangga, di sekolah, dimanapun. Jadi bukan karena ada kitanya, bukan karena dipaksa, bukan karena diancam, tapi dia benar-benar tahu nih, oh aku di rumah orang, harus duduk yang baik. Oh ini di rumah orang, kalau mau minum bilang dulu dan lain-lainnya. Dia berkembang nih, bertumbuh, gitu ya. Terus apa lagi? Mengurangi perilaku negatif. Jadi ketika anak ini dia punya sebuah kesadaran dari dalam, dia bertumbuh, akhirnya apa? Akhirnya masalah-masalah kecil ini makin hilang, bukan makin gede, gitu. Kayak tadi ya, akhirnya sadar nih, oh kalau ini di rumah orang, kalau mau ambil minum, mau ke toilet, mau mau pegang sesuatu, harus bilang dulu. Nah, ketika dia berkembang, dia tahu caranya menempatkan diri, tahu caranya ngomong, akhirnya jadi nggak negatif, jadinya positif. Dia tahu, oh di rumah orang nih, mau ada apa ya? Ada mainan. Dia tahu cara bilangnya. Tante, Om, mainannya bagus, aku boleh pegang nggak? Jadi dia akhirnya tahu cara bersikap, nggak main pegang aja, gitu. Jadi mengurangi. Apalagi membangun rasa percaya diri dan juga tanggung jawab. Sekali lagi, karena dari dalam dia bertumbuh berkembang, dia tahu caranya nih. Dia pede, nggak dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit jangan. Tapi nggak tahu alasannya. Akhirnya sekali lagi, ketika kita nggak ada, dia penasaran, dia coba. Akhirnya jadi geger, jadi drama, gitu ya. Oke, nah ada 5 prinsip utama disiplin positif. Jadi ini salah satu apa ya cara utama. Nah, ini yang suka seringkali itu jadi apa ya unda-undi, terlalu tegas, kasar, keras itu salah, tapi terlalu penuh kasih sayang, terlalu lembek, terlalu fleksibel juga salah. Yang benar adalah tegas, konsisten, tapi disampaikan dengan penuh kasih sayang. Gitu. Jadi nggak tiba-tiba main dihajar aja, nggak main di jangan aja, nggak mau tahu, nggak gitu juga. Tapi juga bukan akhirnya itu juga bukan yang akhirnya jadi kayak fleksibel, lembek, nggak jelas aturannya. Harus jelas. Jadi sekali lagi anggap anak ini adalah manusia. Dia bisa diajak ngomong, bisa belajar. Cuman karena dia anak-anak butuh waktu, gitu ya. Oke, dia secara secara entah sengaja nggak sengaja dia mecahin barang, gitu ya, mecahin barang. Oke, salah, salah. Nah, kita di momen dia punya masalah, kita wajib banget menjelaskan ke anak dengan baik-baik. Pak, kelamaan Pak, anaknya nggak ngerti. Ngerti nggak ngerti diajak ngomong, ajak diskusi, ajak dia berpikir, gitu. Pak,
anaknya eee, main HP terus, nggak bisa disuruh stop. Nah, ges, perjanjiannya gimana? Setengah jam, 1 jam, sampai jam berapa? Habis, habis. Ambil, ambil. Tapi nggak pakai diancem-ancem, gitu. Nggak pakai dibohong-bohongin. "Oh, kalau kamu nggak berhenti main HP nanti digondol hantu, atau mungkin diambil Pak Satpam." Enggak. Jelasin yang baik. Ges, penuh kasih sayang. Nanti kalau kamu kelamaan, katakanlah saya suka bilang ke anak nih, eee, "Kamu kalau main HP, nanti matanya sakit, pedes, nanti lehernya juga kaku, sakit." Jadi harus jelas, tegas, no ya no, yes ya yes, tapi penuh kasih sayang. Jadi nggak pakai ancaman fisik, nggak pakai mukul, nggak pakai nyubit, nggak pakai ancaman kamar mandi, gudang, dan segala macamnya, gitu ya. Dia harus harus jelas. Nah, apalagi, fokus pada solusi bukan hukumannya. Contoh, kita punya anak-anak nih, yang let's say, dia berantem sama adiknya rebutan mainan, gitu ya. Jadi entah siapa yang salah, entah adiknya, entah kakaknya, rebutan, berantem, pukul-pukulan, nangis semuanya, gitu. Terus gimana? Nah, seringkali kita ini langsung buru-buru buat apa? Oke, yang salah kakaknya. "Kakak, kamu harus harus, mengalah. Kakak, kamu kok egois," dan segala macamnya. Atau mungkin adiknya, "Adik, nggak boleh gitu." Nah, fokusnya adalah bukan menghukum. Tiba-tiba, "Udah kamu ngalah aja. Udah kamu dihukum, nggak boleh main, sehari, 2 hari." Enggak. Tapi berikan solusinya. "Kakak kenapa tadi? Adik kenapa tadi?" Gitu ya. Kayak gini nih, wah mungkin ada teman-teman yang mungkin coret-coret nih gambar-gambar gitu ya. Nah, berikan solusinya. "Oh, kamu mau main?" Gitu ya. Berikan mungkin kertas gitu. Nah, tadi balik, anaknya berantem rebutan gitu ya. Kita bisa bilang nih, eee, "Kakak tadi kenapa?" Gitu. "Ini loh adik ini main rebutan anak kakak, kakak lagi main." "Adik kenapa?" "Aku mau pinjam, kakak nggak kasih." Nah, berikan solusinya. "Kakak boleh nggak?" "Nggak boleh." "Oke, tapi adiknya mau main." "Nah, Kakak masih mau pakai?" "Masih." "Nah, kira-kira Kakak bisa carikan nggak mainan lain buat adik?" Jadi berikan, yuk cari solusinya. Kakak mainnya gimana, adik mainnya gimana. Oh, adik ngeyel nih, mau main sama kakak. Oke, kakak kira-kira selesai jam berapa? Nah, kalau nanti boleh nggak adik pinjem? Jadi ajak anak, sekali lagi, dia mencari solusi. Sehingga akhirnya ketika dia punya konflik yang sama, dia belajar buat mikir juga. Oh, kalau next time adik mau pinjam mainanku, aku harus negonya gimana? Oh, berarti kalau next time kalau adik mau pinjam, aku akan berikan mainan yang lain. Atau mungkin dia akan belajar bilang, "Adik mainnya gantian ya," atau mungkin, "Adik mainnya sama-sama ya." Jadi sekali lagi, akhirnya anak punya kemampuan buat dia, bisa menangani konflik sendiri. Dia sekali lagi dia berkembang, gitu ya. Apalagi, nah, melibatkan anak dalam mengambil keputusan. Kayak tadi, mainannya mau dipinjam, direbut, berantem. Tanya pada si kakak, "Kakak gimana?" Jadi anak dia harus ikut mikir, ikut cari solusi sehingga apa? Dia akhirnya lebih dihargai. Dia merasa tidak tidak dipaksa. Dia merasa dia punya sebuah kontrol gitu. Sehingga, "Oh, ini dari aku idenya. Oke, Adik, eee, main mobil dulu. Kakak masih pikir pesawatnya." Jadi dia punya ide dulu nih. Nah, sehingga apa? Sehingga sekali lagi, someday dia mandiri, bisa problem solving, dan akhirnya apa? Dia bisa bertanggung jawab atas pilihannya mereka sendiri. Oh, dia punya ide, dia eksekusi, ternyata, "Oh, aku bilangnya jam 8 gantian, kok masih pengen main?" Tapi udah terlanjur bilang jam 8, sehingga apa? Dia dia mulai bisa mikir nih, dia akhirnya berkembang, bertumbuh, dia tahu cara mengira dan segala macamnya. Gitu. Jadi, saya buat ini, buat para kakak nih biasanya, ajak kakak mencari solusi dan juga, mengambil keputusan sendiri. Kita bimbing. Jangan sekali-kali main paksa-paksa aja, main wajib mengalah, wajib jadi contoh, wajib sempurna, enggak. Ajak dia belajar buat berpikir sama-sama, gitu. Apalagi, eee
Kita harus mendidik dengan cara penuh hormat dan empati. Jadi gini, ketika anak, let's say dia emosi, dia ngamuk, dia tantrum, dia guling-guling, kita pahami bahwa dia adalah manusia. Kita harus pahami dulu. Oke, adik, kakak, ibu ngerti kamu marah. Ibu ngerti kamu kecewa. Kita nggak jadi pergi. Ibu mengerti kamu sedih, mainan kamu direbut. Jadi dihormati dulu perasaannya. Gimana dia emosinya, dia marah, kecewa, jengkel, dan segala macamnya. Dihormati dulu. Kita empati. Iya, ibu tahu rasanya. Kalau mau pergi terus nggak jadi. Ibu tahu rasanya. Lagi enak-enak main, harus berhenti lalu mandi. Jadi kita harus punya empati juga nih. Kita ajak dia buat uh, kamu harus tahu bahwa ibu ini juga juga turut merasakan kayak gitu. Jadi kita dulu baru kita jarak buat dia berpikir. Nggak tiba-tiba sekali lagi nggak tiba-tiba main dipaksa aja. Ketika dia merasa bahwa dia diperhatikan, dihargai perasaannya, dia lebih mudah buat dinego, gitu ya. Dan juga kita harus menghormati bahwa ketika seorang anak-anak punya sebuah ledakan emosi, dia nggak bisa tiba-tiba di shutdown. Stop, jangan nangis. Stop, jangan ngamuk-ngamuk. Nggak bisa. Dia butuh waktu buat cooling down. Itu juga harus dihormati. Yang penting pastikan bahwa dia di tempat yang aman, dia nggak melukai siapapun, udah izinkan dia buat cooling down dulu. Jadi sama kayak kita nih, kita kalau marah, kita kalau nangis, nggak tiba-tiba bisa berhenti. Perlu dilampiasin dulu. Boleh kita ajarin anak buat, oke kamu marah, yuk coba ambil napas pelan-pelan, tarik napas, atau mungkin mau kita elus-elus, kita temenin, boleh. Jadi dihormati banget gitu. Itu kita apa namanya ajarin caranya gimana, gitu ya. Jadi boleh teknik bernapas, atau mungkin boleh elus-elus dada. Kalau marah, pegang dadanya, bilang sabar, sabar, kayak gitu. Jadi sekali lagi, kita tidak bisa men-shutdown, tapi menghormati juga empati. Nah, terakhir, kalau sama anak, ingat dia adalah manusia, dia belajar, dia berkembang, dia bisa berpikir, sehingga kalau sama anak, berikan solusi yang logis dan alami. Logis artinya masuk akal, gitu. Oh, malam-malam nggak boleh main, harus masuk rumah, gitu ya. Nah, berikan alasan yang jelas. Kakak, ayo pulang. Sudah jam 5, sudah setengah 6, sudah maghrib, sudah gelap. Kalau gelap, berbahaya. Nanti kita nggak bisa lihat. Kalau gelap, mungkin nanti apa namanya, ada orang, mungkin ada motor, ada mobil, kita nggak lihat, bahaya. Ini jelas. Kenapa? Nggak main, ayo masuk nanti ditangkap hantu, nanti diculik satpam dan segala macamnya. Enggak. Berikan alasan yang jelas. Gitu. Oh, kakak, ayo mainannya dibereskan dulu. Nah, kalau nggak dibereskan, kenapa? Jelasin yang jelas. Nggak tiba-tiba, ayo beresin. Kalau nggak beres, dibuang. Nggak gitu. Jelasin. Kalau nggak diberesin, nanti kamu injek sakit. Entah kakimu yang sakit, entah mainannya yang patah, rusak. Lihat nih, lihat tuh injek sakit gitu. Nah, saya ngajar kayak gini tuh dari anak usia setahunan, dijelasin dengan cara yang gampang. Tuh diinjek sakit, tuh diinjek sakit. Jangan lihat, iya sakit, sakit. Berarti harus apa? Clean up, tidy up, beresin, yuk masukin plung, plung, dan segala macamnya. Jadi alasannya harus jelas gitu. Jadi nggak yang main diancam-ancam aja. Nah, ketika dia belajar buat tahu konsekuensi logisnya, dia belajar buat mikir juga. Gitu. Akhirnya apa? Dia berkembang. Sekali lagi dia berkembang. Tapi kalau Anda main takut-takutin dengan hal-hal yang nggak jelas, nah someday dia udah gede, udah ngerti itu, oh itu cuma tahayul. Akhirnya apa? Dia akhirnya apa namanya bebas nggak terkontrol, gitu. So sekali lagi ajarin anak tentang konsekuensi yang logis, yang masuk akal, yang bisa diterima dengan baik gitu. Anak nggak mau makan, jelasin kalau kamu nggak makan, nanti lapar, nanti lemes, nggak bisa main, tidur juga nggak enak, gitu. Ngeyel, oke.
makannya nggak habis. Kalau nggak habis, gitu ya, nanti kamu lapar, nggak ada snack ya, jelas. Kalau mau makan, nanti lagi jam 6 makan malam. Itu lama loh. Nggak mau tahu, nggak mau makan. Males. Oke. Kalau lapar, tahan ya sampai jam 6 ya. Dia kata apa? Dia tahu, oh ini tuh namanya lapar. Oh iya sih, kalau makannya nggak habis, di jam 3 udah lapar. Dia akhirnya ngerti, oh iya lapar. Nggak main dipaksa-paksa aja. Gitu kan akhirnya dia bertumbuh secara alami. Nah, ini nih yang sering terjadi. Orang tua membuat batasan, buat peraturan, buat kesepakatan, tapi anak malah menguji batasannya. Ini suka seringkali itu malah menjengkelkan. Tambah dibilangin, tambah dilanggar, gitu ya. Kita suka bilang nih, eh, apa namanya, dibilang jangan malah dilakuin, gitu kan ya. Nah, kenapa kita tuh harus membuat batasan? Pertama, biar strukturnya jelas, alasannya jelas, apa schedule-nya jelas. Anak-anak yang sering tantrum, kenapa? Karena peraturannya nggak jelas, terlalu fleksibel. Sehingga dia akhirnya apa? Terbiasa buat menguji batas kesabaran kita. Akhirnya apa? Oke, Anda mau anak yang tidak tergantung dengan kecanduan dengan gadget. Jelasin dong, waktunya kapan. Oke, katakanlah mau main gadget, ini udah di rumah ini terpaksa harus pakai gadget gitu ya. Oke, jelas. Mainnya kapan? Sore, sore jam berapa? Ajak anak melihat. Oke, itu ya, lihat jam 4. Jam 4 sampai angkanya mungkin di angka 6. Setengah jam, selesai. Jelasin dengan jelas. Tiap hari harus sama. Mainnya jam 4 sampai setengah 5. Jelas. Ingetin lagi, jam setengah 5 kurang 5. Adik 5 menit lagi ya. Adik semenit lagi ya. Lalu selesai. Oke, ambil. Nangis, nggak apa-apa. Tantrum, nggak apa-apa. Tapi jelas. Jadi jadwalnya harus jelas. Nah, banyak anak yang gampang tantrum karena apa? Karena schedule-nya nggak jelas, peraturannya nggak jelas. Tapi makin jelas segala sesuatunya, dia akhirnya apa? Dia akhirnya makin ngerti nih. Oh iya, kalau aku mau main, caranya gimana? Gitu. Apalagi, let's say, kita mau punya anak nih. Oke, kalau mau main, anak-anak ini kan suka ini kan, suka berantakin semuanya. Semuanya akhirnya chaos, semua dikeluarin, ditumpahin, akhirnya nggak bisa beresin. Nah, buatlah peraturan yang jelas, gitu. Adik kalau mau main, mau ganti mainan, gitu ya, bereskan dulu, baru diganti, gitu. Jadi harus jelas nih peraturannya. Sehingga apa? Sehingga akhirnya dia bisa buat mengontrol dirinya. Oh, kalau mau main ganti-ganti, harus beresin lagi. Jadi dia apa? Dia bisa buat sebuah rencana, kira-kira. Apalagi tadi ya, pengendalian diri, gitu ya. Makin dia belajar tentang konsekuensi, dia bisa berlogis, dia bisa berlogika, dia bisa memikirkan tentang konsekuensinya, kira apa? Dia bisa mengatur dirinya sendiri. Oh, kalau mau main yang banyak, harus beresin juga banyak. Oh, kalau nggak mau makan, nanti lapar. Oh, kalau nggak mau tidur siang, nanti ngantuk, aku rewel. Jadi akhirnya dia bertumbuh, gitu ya. Apalagi tanggung jawab. Kita ajarin nih, adik kakak kalau habis makan, makanannya ditaruh ke belakang. Adik kakak kalau makan, kalau ada yang tumpah, ada yang berantakan, dibereskan. Adik kalau mau apa namanya, mau main tadi ya, dibereskan. Jadi main satu, bereskan, baru ganti. Jadi dia belajar buat tanggung jawab, gitu. Tadi lagi, oh kalau dia mau punya sebuah keputusan sendiri, dia bertanggung jawab. Jadi itu harus dibuat batasan, sehingga dia jadi anak yang mandiri tanpa ada kita. Apalagi etika, dia tahu menempatkan diri di mana aja, di rumah, rumah orang, tetangga, sekolah, dimanapun. Dia belajar karena apa? Dia bertumbuh. Nggak harus ada kita. Ya, kan kita suka ini, suka 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 worry nih. Pak, anak saya kalau di rumah orang Pak suka nggak sopan gitu. Nah, ini perlu diajarin dengan cara yang jelas. Jelas jelas batasannya. Nah, mengapa anak menguji batasan? Pak, anak saya ini Pak, aduh, makin dibilangin, makin menjadi-jadi gitu. Pertama, anak itu dia itu penasaran, dia menguji konsistensinya. Oh,
setengah jam main gadget. Kalau aku nangis, kira-kira mama tega nggak ya? Gitu. Ah, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Aku mau main lagi. Oh, ternyata boleh loh. Tambah 10 menit, oke. Tambah 10 menit, diminta lagi nih. Oh, nangis. Wah, 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 wah. Loh, kok nggak boleh? Wah, aku tahu. Tambah lempar-lempar barang. Wah, lempar barang. Nah, nambah lagi nih 10 menit lagi nih. Dan kenapa? Dia tahu nih, oh kalau gitu, kalau aku mau sesuatu, aku harus nangis, lempar barang, banting-banting, dan segala macamnya. Nah, that's why prinsipnya adalah kalau sama anak harus konsisten. Peraturannya harus jelas gitu. Nah, apalagi? Nah, anak menguji batasnya kenapa? Karena dia punya sebuah kecenderungan, dia penasaran, pengen tahu, pengen nyobain. Jadi pahami dulu nih, namanya anak balita secara natural, dia pasti mau coba sesuatu. Nah, that's why ajarin anak buat apa? Kalau dia mau sesuatu, ajarin buat tahu prosesnya. Oke, dia mungkin mau ngelihat ikannya tante, ikannya tetangga, ajarin. Kamu mau lihat, kamu mau main sama itu. Yuk coba tanya, tanya yang baik. Om, tante, boleh nggak aku mau lihat ikan? Oh, dia di rumah orang nih, mau ngambil mungkin kue. Ajarin, Om, Tante, boleh nggak minta kue? Jadi, dia harus diberikan sebuah solusi yang jelas untuk apa? Menahan rasa ingin tahunya, explore-nya. Jadi, berikan sebuah solusi yang jelas juga. Karena kan sekali lagi, anak itu dia secara natural, dia tuh maunya menguji. Gitu. Terus apa lagi? Identitas. Dia seringkali itu kalau dia nggak bisa nurut, nggak bisa dikasih tahu kenapa. Dia sedang apa ya, mencari jati diri. Aku ini udah gede, aku ini punya keinginan sendiri, gitu. Makanya kalau biasanya di usia 2-3 tahun tuh kita bilang ini, "Adik ayo mandi." "Nggak mau." Gitu. "Adik ayo beresin." "Nggak mau." Gitu. Loh, kok tiba-tiba membangkang? Kenapa? Dia mencoba, seakan-akan dia adalah orang dewasa. Itu punya sebuah sebuah apa ya, keputusan sendiri, gitu. Nah, that's why kita bahas nih, terus caranya gimana? Biar dia akhirnya mau nurut, gitu ya. Nah, pertama, kalau kita mau buat batasan gitu ya, buat sebuah rules, kesepakatan, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Contohnya, kalau sama anak, jangan dibilang gini nih, ayo jadi anak yang baik ya. Baik itu nggak jelas kayak gimana, yang detail gitu. Oh, katakan gini, kalau kita di sekolah nih, kita mau anak yuk, yuk duduk yang manis. Manis itu apa duduk manis? Nggak jelas. Akhirnya apa? Kita gunakan lagu yang jelas. Lipat tangannya, duduk bersila atau apa gitu. Gitu. Jadi jelas. Tangan dilipat, tangan disila, tutup mulutnya, hap. Gitu. Jadi jelas. Duduk yang manis, kaki mungkin bersila, tangan dilipat. Jelas gitu. Oh, kalau mau makan, makannya yang baik itu kayak apa makan yang baik? Jelasin. Kalau makan duduk di meja makan. Katakanlah gitu. Fokus. Jadi harus jelas dan sederhana. Jadi gitu ya. Apalagi ajak anak buat membuat kesepakatan. Gitu. Tadi ya. Oke, kalau kamu mau nggak makan, mau makan yang dikit, nanti kamu tahu ya, bakal lapar ya. Oke, kalau kamu sekarang mau makan jam berapa? Gitu, jadi jelas. Jadi gini, apa lagi? Bunda kamu mainnya 2 kali main HP-nya. Oke, kalau main 2 kali, kamu mainnya cuma sekali, setengah jam, atau 2 kali, 15 menit. Bentar-bentar. Jadi tetap kita arahkan, tapi dia belajar buat mengambil keputusan. Seakan-akan dia yang punya kendali. Gitu. Jadi kita berikan sebuah opsi yang baik kayak gitu. Jadi dia, ngaruh kalau ini. Yang terbatas. Oke, dia nggak mau pakai baju. Kita berikan sebuah batasan, pilihan. Adik kita mau pergi, mau pakai baju yang merah, apa yang hijau, gitu. Jadi berikan sebuah opsi tapi terbatas. Kita yang tentukan duluan. Jangan sampai gini, adik pakai baju yang mana nggak jelas. Jadi akhirnya dia main limur-limur aja. Berikan opsi yang jelas. Adik kayak gini nih, katakan gini, dia nonton YouTube nih, yang dilihat jelek gitu ya. Kita berikan batasan. Adik mau nonton yang A apa yang B?
Mau yang C? No. Mau yang A atau yang B? Jadi kita tentukan dulu nih di awal nih, nontonnya apa, mainnya apa, makannya apa. Jadi dia milih juga. Jadi harus terbatas. Tadi konsekuensi harus konsisten agama ya. Terus konsisten itu jelas banget, harus harus banget konsisten. Kalau iya, ya iya, kalau enggak, ya enggak. Itu harus konsisten. Terus terakhir, jelaskan alasan. Itu harus banget. Kalau jam 5 harus pulang, kenapa? Kalau pagi harus bangun, kenapa? Kalau mungkin kalau makan harus rapi, kenapa? Gitu. Mungkin kamu bilang nih, kalau makannya berantakan, kamu injek nanti lengket di kaki. Gitu. Kayak tadi ya, mainan kalau nggak diberantakin bisa hilang, bisa rusak, kamu injek, sakitnya harus jelas. Biar dia akhirnya dia berkembang bertumbuh. Gitu ya. Nah, sometimes keberhasilan terbesar lahir dari pencapaian penghargaan dari yang kecil-kecil. Jadi jangan jangan pernah lupa buat jangan kita ngomel-ngomel doang, tapi lupa mengapresiasi. Thank you kakak sudah mau berbagi. Thank you kakak sudah mau sekolah hari ini. Thank you kakak sudah mau tadi di sekolah sudah mau uh, belajar dengan baik. Diberikan sebuah apresiasi pada pencapaian yang kecil-kecil. Wah, kakak hebat hari ini sudah makan sampai habis. Thank you kakak sudah makan sayurnya dengan baik. Jadi berikan sebuah penghargaan. Gitu. Oke, thank you. Baik, terima kasih Coach Andre. Benar-benar padat ya. Padat penuh. Mendigestnya kita dibutuh waktu kayaknya benar-benar sudah sangat baik sekali yang dipaparkan oleh Coach Andre. Eh, Menurut kita semua teori ini sangat menarik ya, karena dalam ilmu psikologi perkembangan sendiri kita memahami bahwa disiplin bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan, tapi keterampilan hidup yang kita butuhkan seiring dengan tumbuhnya anak. Positif disiplin ini juga bertujuan untuk mengatasi perilaku, membantu anak-anak membangun fondasi, percaya diri, tanggung jawab, dan kemampuan sosial emosional lainnya. Eh, Tips yang dari Coach Andre tadi sebutkan adalah tegas, penuh kasih sayang, tapi dengan penuh kasih sayang, libatkan anak dalam mengambil keputusan, fokus pada solusi, bukan hukuman, dan gunakan konsekuensi yang logis dan alamiah itu benar-benar harus kita terapkan. Dan Coach, untuk menghemat waktu kita nih, karena nggak banyak ya, ada dua pertanyaan yang akan saya pilih dari yang ada sudah di chat. Mohon maaf untuk yang lain kalau tidak terjawab, nanti bisa kita lanjutkan di WAG. Hanya dua yang saya pilih. Di sini saya pilih pertanyaan yang pertama dari Bapak Ilham, karena ini sedikit menarik ya. Beliau mengajar di sekolah luar biasa dengan jumlah murid 7 orang dengan karakter yang berbeda-beda. Pertanyaannya, bagaimana cara menerapkan disiplin positif terhadap anak yang berkebutuhan khusus? Kira-kira ada masukan Coach Andre untuk pertanyaan ini? Ya, anak 7 ya. Nah, saya nggak tahu nih di SLB ini kayak gimana tipenya gitu ya. Tapi anyway gini, jadi kalau di disiplin itu kalau dia anak-anak di kelas gitu ya, di ada banyak-banyak anak, yang pasti tadi konsisten, jelas, dan dibiasakan setiap hari gitu. Jadi sistemnya itu adalah dia terbiasa. Jadi harus ada flow-nya kayak gitu. Katakanlah kita mengajar anak nih buat duduk dengan baik gitu ya, atau mungkin dia bertanggung jawab. Jadi harus ada flow-nya. Oh, mau merapikan mainan pakai lagu. Katakanlah gitu, clean up, everybody clean up. Ayo kita beresin gitu ya. Jadi harus ada lagu-lagunya. Terus apa lagi? Let's say ada anak-anak nih yang mungkin dia berkonflik gitu ya, dia mungkin rebutan, mungkin berantem dan segala macamnya. Nah, sama anak-anak kayak gini harus sabar gitu. Nah, setiap kali ada konflik itu adalah momen yang sangat baik buat mereka itu belajar, buat problem solving. Tadi ya, berempati dan juga dengan penuh hormat. Jadi semua anak ditanya ini yang berkonflik nih, kamu kenapa, kamu kenapa. Tuh, jadi harus apa ya? Punya momen buat cerita, buat kasih tahu. Sehingga apa? Dia bisa kasih tahu nih, oh kamu lagi marah, oh kamu lagi sebel, gitu. Oh nanti berarti kalau kamu lagi sebel, kalau kamu lagi mainnya direbut, harus gimana? Jadi kita harus gini, kita ajak mereka buat akhirnya punya sebuah cara buat menyelesaikan konfliknya. Jadi kayak gitu. Jadi memang apa ya? Namanya disiplin itu perlu kebiasaan, konsisten dan juga perlu konflik sebenarnya.
makin ada konflik, makin mereka belajar. Kayak gitu sih. Kerja harus sabar banget sih pastinya. Baik, kalau gitu terima kasih Coach Chandra untuk jawabannya. Semoga bisa menjawab ya Pak Ilham. Yang kedua saya ambil dari Ibu Mia Kusmiati. Beliau juga adalah seorang guru. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk melibatkan orang tua dalam menerapkan disiplin di rumah? Dan bagaimana cara mengevaluasi keberhasilan dalam penerapan disiplin positif di kelas? Kira-kira Coach Chandra mohon dibantu. Ya, pertama gini, kalau mau melibatkan orang tua, gitu ya, pastikan kalau punya hubungan dengan orang tua itu, komunikasi, jangan pas ada masalah doang, gitu. Jadi, berikan orang tua itu sebuah laporan yang baik juga setiap hari. Bunda, anaknya sekarang sudah itu loh, sudah mau fokus loh, sudah mau nyanyi loh, tadi anaknya mau berbagi loh. Jadi, terbiasa buat ada komunikasi dulu. Ketika sudah makin trust, oh ternyata guru-guru ini care sama anakku. Nah, baru dia ceritakan, Bunda, saya lihat-lihat anaknya kok kayak gini ya, kok kayak gini ya. Coba deh pakai cara kayak gini di rumah, mungkin bisa. Nanti kita lihat ya, seminggu, 2 minggu dia akan gimana. Nah, kalau Anda tiba-tiba nih langsung ngomong, Bunda anaknya nggak mau diem, anaknya anaknya mendorong, anaknya apa? Dia akan apa? Tersudutkan. Akhirnya apa? Memblok diri. Akhirnya apa? Nggak mau tahu. Gitu. Nanti that's why pastikan kita harus apa namanya bangun komunikasi yang baik dulu tiap hari gitu. Terus di sekolah juga gimana? Di sekolah juga sama tadi dia. Di sekolah itu pastikan membangun hubungan dulu sama anak gitu. Jadi kalau bahasanya itu adalah love first, teach second. Cintai anak dulu, bangun hubungan dulu sehingga apa? Anda bisa tahu nih anak ini dia bermasalah, dia negatifnya kenapa? Apa yang dia butuhkan duluan? Dipenuhi dulu, baru dididik gitu. Karena seringkali anak belum dipenuhi kebutuhannya, main dididik nggak bisa-bisa mental semuanya gitu. Jadi Baik. saya bisa ke anak-anak itu saya akan sering ajak ngobrol, saya ajak bercanda. Akhirnya apa? Ketika nanti someday dia ada masalah, saya bilangin dia percaya sama saya gitu. Jadi ada build trust-nya di situ. Ada hubungan terjalin, ada trust-nya di situ. Itu penting banget. Jadi di atas semua teknik, disiplin dan segala macamnya, bangun hubungan dulu sama anak. Itu penting banget. Gitu. Baik, terima kasih Coach. Setuju ya Coach ya. Koneksi dulu baru koreksi ya Coach ya. Dikoneksi, kalau nggak koneksi gimana bisa mendengarkan kita. Baik, terakhir pertanyaan terakhir dari yang mau open mic silakan. Itu udah ada tangan satu Maya Erisna. Silakan Mbak Maya, open mic silakan. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Coach, Mbak, Masalah. semuanya, selamat Waalaikumsalam. Selamat malam. malam. Saya izin nggak open video ini soalnya lagi sama bocah. Baik, Ini silakan saya mau Mbak. bertanya, Coach. Saya kan ada punya dua balita, yang satu kan usianya 4 tahun, udah PAUD, yang satunya itu usia 2 tahun. Nah, yang saya mau tanyakan anak saya yang kedua ini kan dia itu kayaknya tuh punya karakter itu strong will. Jadi kalau misalkan kita bilang tidak ya nak gitu, kita jelaskan gitu alasannya, dia tetap kekeh gitu dengan pendirian dia. Nah, sedangkan pertanyaan kedua saya, eh itu kalau misalkan anak saya itu kan sudah saya terapkan positif disiplin, tapi dia tuh kadang melihat teman-temannya yang apa ya, misalnya nih, saya tidak mengajarkan dia untuk apa ya, main sampai maghrib gitu kan. Nah, nanti ada teman-teman nih yang di sekitarnya, kok itu mereka masih main ya, kok saya nggak boleh gitu. Nah, bagaimana kita untuk menjelaskan gitu kepada anak bahwa memang ada perbedaan gitu dalam aturan. Bentar ya. Nah, itu ya pertanyaannya tadi. Kalau yang pertama tadi, bagaimana positif disiplin sama anak yang strong will gitu. Kalau anak saya yang pertama itu masih bisa gitu dibilangin. Kalau anak yang kedua ini agak gimana gitu ya. Kalau dibilang itu bisa nangisnya berjam-jam gitu, Coach. Itu saja. Ya. Terima kasih. Oke. Tadi ya, anak-anak yang kedua usia 2 tahun. Pertama 2 tahun itu usia-usia bahasa umumnya tuh terrible two.
dibilangin serba no, dibilangin serba ngeyel, serba kadang mungkin let's say dia kayak sok tahu gitu. Jadi gini, saya kalau sama anak, kalau ada hal yang dia bisa konsekuen, tanggung jawab, oke, kita coba. Saya bilang no tadi ya, mau makan, nggak mau makan. Oke, tes nih, lapar apa enggak gitu ya. Tapi ada hal-hal yang memang tidak boleh banget. Let's say merebut mainan kakaknya, main ambil gitu ya. Nah, saya biasanya gimana? Oke, ketika dia nih di sebuah batas, dia melanggar batasan, saya akan stop semuanya. Saya yang tadinya ceria, yang tadinya mungkin happy, saya akan pasang mukanya sangat datar. Jadi ini nggak lucu, gitu. Adik itu punya kakak. No, itu punya kakak. Kalau mau pinjam harus bilang apa? Kalau mau pinjam bilang apa? Jadi saya datar, tidak emosi, tidak meninggi, tapi saya tegas. Kalau mau pinjam bilangnya gimana? Adik kalau mau pinjam bilang apa? Gitu. Jadi kita harus tegas, konsisten, tapi penuh kasih sayang. Tidak bentak, tidak mengancam, tapi sang muka yang sangat datar. Jadi anak tahu nih, ibu sedang serius, gitu. Adik kita siapa lagi? Mungkin dia mukul, atau mungkin dia ngapain? Jelas. Adik itu kalau mukul kakak sakit. Itu boleh nggak? Kamu harus apa? Jadi kita harus pasang harus. Jadi dari kita dulu harus tahan emosi, datar, tegas, diulangi sampai masalahnya selesai. Dia tahu nih kalau dia tidak mengambil keputusan, dia nggak ngerti-ngerti, semuanya akan berhenti, nggak akan main-main. Jadi dia tahu nih, kamu serius dulu sama ibu ya, gitu. Nah, oke, lanjut ke si kakak. Kakak ini sudah mulai bisa berlogika, dia mulai bisa membandingkan. Kok nggak boleh kok yang lain boleh, gitu. Nah, coba deh sekali-kali kita ajak anak. Oke, kamu main sampai jam 6, dampingnya aja gitu. Lihat sudah jam setengah 6, tuh dengar ada azan. Waktunya apa? Tuh lihat sudah gelap. Kalau main masih enak nggak? Bahaya nggak? Lihat semua orang pada masuk. Yang orang dewasa pada masuk. Kalau kamu sendiri di sini, ada apa-apa, siapa yang jagain? Jadi kita nggak langsung yang no, tapi dia sudah mulai berpikir kan, yuk kita dampingi dia berlogika. Yuk lihat, yuk lihat, yuk lihat. Ajak dia berpikir sama-sama. Mungkin nggak instan, mungkin harus sekali, 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa, dampingi aja. Dia berproses, menalar, kenapa boleh, kenapa nggak boleh. Itu memang sebuah sebuah bagian dari proses, gitu. Dampingi aja. Terima kasih Coach untuk jawabannya. Sangat jelas, sudah cukup jelas ya Mbak Maya. Baik, waktu kita sudah tepat di sekarang 7.30 berarti di sana ya. Di sini masih 12.30. Coach, saya minta bantuan nih Coach. Dari penanya yang 3 tadi, kita akan memberikan satu giveaway. Kira-kira menurut Coach, pertanyaan yang terbaik dari 3 pertanyaan tadi yang mana Coach? Saya suka yang ketiga tadi, yang terakhir. Baik, yang terakhir ya. Berarti Mbak Maya nanti ada giveaway dari kita panitia. Hubungi kita nanti ya. Nanti kita akan hubungi juga lewat Japri untuk ke Mbak Mayanya. Baik, karena waktunya sudah selesai, teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, jika ingin berdiskusi lewat WA kita yang ada, boleh nanti kita akan bantu bersama-sama karena keterbatasan waktu. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Coach Andre yang sudah menyampaikan dengan baik materinya, dengan lengkap. Kita sangat senang dan bersyukur sekali bisa belajar banyak. Dan memang sebagai orang tua kita akan terus belajar fasenya, walaupun anak nanti dewasa akan ada lagi masalah-masalah lain. Jadi memang seumur hidup sampai anak itu sampai menutup mata, kalau orang tua saya bilang kita belajar sampai ke liang lahat, itu benar adanya. Akan terus belajar. Terima kasih ibu-ibu hebat, bapak, teman-teman semua yang masih mau belajar. Artinya kita sudah satu langkah di depan karena kita sadar dan kita mau belajar. Itu sudah salah satu yang langkah terbesar yang udah kita ambil. Selanjutnya tinggal mengikuti saja. Baik, kalau begitu terima kasih. Assalamualaikum semuanya.
Selamat Sesi foto dulu Mbak Feni. boleh sesi foto, silahkan Bundi. Baik, Boleh yang sebelum open kita cam tutup, teman-teman. silakan dibuka kameranya, kita foto bersama dulu ya, sebelum Yuk, ditutup. biar ada kenang-kenangan ya dengan Coach Andre, Oke, silahkan. layar pertama dulu ya, 1, 2, 3. Oke, sekarang layar kedua. Layar kedua nggak ada yang buka kamera, silakan. Ada Mbak Wiwit, ada Mbak Reni, Mbak Sandy, ayo. Di layar ketiga, silakan buka kamera teman-teman. Bukannya mungkin sedang. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Oke, semuanya. terima Mohon kasih. maaf jika ada kekurangan dari kita panitia dan kita semua manusia pasti ada salahnya. Terima kasih Coach Andre sekali lagi. Sampai ketemu di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk kita semua hadir di sini. Terima kasih. Selamat malam. Terima Selamat kasih Coach Andre Terima semuanya. kasih Coach Andre. Terima Semuanya, kasih thank you Kakak. waktunya. Terima kasih. Teman-teman, ya terima kasih yang mau join ke Terima kasih. komunitas kami, nanti saya share di grup ya untuk linknya. Baik, saya tutup teman-teman semuanya. Terima kasih Ya, Coach. Mbak terima kasih Feni, Bundi. terima kasih Iya, banyak. sama-sama. Sehat selalu semuanya.